Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba membahas tentang jarak tanam kelapa sawit. Dan kebetulan di kebun milik kawan ini menggunakan varietas SK atau Semiklon 5 dari PT BSM atau Sriwijaya atau Sampurna Agro. Nanti kita sama-sama berdiskusi tentang jarak ideal atau jarak tanam ideal untuk varietas SK5, dan tidak menutup kemungkinan juga ini bisa menjadi acuan untuk varietas-varietas yang lain. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang teman-teman, jarak tanam ini adalah salah satu juga penentu keberhasilan kita dalam proses penanaman dan proses pembudidayaan kelapa sawit. Karena apa? Memang ketika jarak tanam kita itu ideal, tentu intensitas cahaya matahari itu akan bisa 100% menuju ke kelapa sawit kita, dan tentunya nanti ketika cahaya itu bagus masuk ke kebun kita, tentu potensi produksi akan semakin bagus dan meningkat. Dan di video kali ini kita coba fokus untuk membahas itu bagaimana menentukan jarak tanam khususnya untuk varietas Semiklon 5 dari PT BSM, dan juga bisa menjadi patokan untuk varietas-varietas yang lain. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ada dua hal yang perlu kita pahami dulu untuk menentukan jarak tanam ini. Kalau menurut pendapat saya teman-teman, mari kita berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan jarak tanam ideal. Oke, kalau yang pertama, kalau menurut saya adalah kita harus tahu dulu bahwa untuk sistem pancang mata lima, karena memang orang sekarang itu tidak ada menggunakan sistem pancang segi empat, yang banyak itu menggunakan sistem pancang mata lima karena memang untuk sistem pancang mata lima ini populasinya bisa lebih banyak daripada yang sistem pancang segi empat. Oke, jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk sistem pancang mata lima, untuk jarak tanam 9 kali 9 itu SPH-nya atau jumlah populasi dalam 1 hektar itu adalah 143. Dan untuk 88 itu SPH-nya atau populasi yang bisa masuk dalam 1 hektar itu adalah 180. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi patokan kita untuk eh, menghitung atau untuk menentukan jarak tanam ideal untuk kelapa sawit kita. Dan yang kedua teman-teman, selain untuk jumlah populasi dalam 1 hektar untuk sistem pancang mata 5 untuk jarak tanam 99 dan 88, kita juga harus ketahui bahwa kita harus tahu bahwa SPH untuk varietas SK5 ini berapa teman-teman. Kita harus tahu itu. Dan kita bisa melihat SPH-nya untuk varietas SK5 ini adalah, kita lihat dari deskripsi varietasnya teman-teman. Nah, di situ kalau kita lihat, kita baca dengan seksama, untuk SPH untuk SK5 ini adalah 160 pokok dalam 1 hektar, itu adalah SPH-nya untuk SK5. Jadi kita sudah ketahui bahwa tadi untuk jarak tanam 99 itu 143. Karena SPH-nya ini 160, artinya kita bisa menanam di bawah ukuran 9 meter kali 9 meter. Dan kita juga ketahui tadi bahwa untuk jarak tanam 8 kali 8 itu SPH-nya 180. Dan kita ketahui bahwa untuk yang ini SPH-nya 160. Artinya kita harus menanam di jarak tanam di atas 88. Nah, kebetulan di kebun ini milik kawan ini teman-teman, ini menggunakan jarak tanam 8 kali 9 karena memang untuk jarak tanam ini adalah jarak tanam ideal, karena kita ambil patokan dari tadi yang 88 itu 180. Artinya kalau kita mau mencari 160, bagusnya itu kita gunakan sistem jarak tanam 8 kali 9 karena sudah pas itu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mengetahui atau menentukan jarak tanam yang kita mau pilih nanti di kebun kita masing-masing. Tentunya kita lihat dulu berapa SPH varietas yang kita mau tanam, dan tentunya juga untuk jarak tanam 99 itu SPH-nya 143, dan jarak tanam untuk 88 itu SPH-nya 180. Karena ini 160, tentu kita kasihkan 89 teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kunci
kita untuk menentukan jarak tanam kalau menurut pendapat saya. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk garis lurusnya ini teman-teman, ini kawan ini mematok 8 meter kali 8 meter, 88 ini teman-teman ini. Dan untuk segitiganya yang sebelah sana, ini segitiganya yang sebelah sini, ini jaraknya 9. Jadi kalau kita mau memancang sistem 89, paling bagusnya itu segitiganya itu jaraknya 9 meter dan garis lurusnya ini, lurusnya yang ini 8 meter. Supaya nanti proses pencahayaannya lebih maksimal. Yang intinya kita garis lurusnya itu kita passing 8 meter dan segitiganya semacam ini kita kasih 9 meter supaya lebih bagus. Dan tidak boleh terbalik teman-teman. Kadang-kadang kita yang lurusnya ini itu kita kasih 9 dan yang segitiganya ini kita kasihkan 8. Itu terbalik teman-teman. Itu terbalik, sehingga paling bagus itu lurusnya itu 8 dan segitiganya itu 9 karena banyak ruang space untuk cahaya masuk kalau kita menggunakan teknik ini. Lurusnya atau garis lurusnya itu 8 meter dan segitiganya itu 9 meter. Itu mungkin sebagai diskusi untuk kita semua teman-teman tentang bagaimana cara menentukan jarak tanam. Tentunya kita harus ketahui dulu SPH-nya untuk varietas kita. Kita bisa melihat dari deskripsi varietasnya, dan tentunya juga kita harus tahu juga bahwa untuk jarak tanam 99 SPH-nya itu 143 dan untuk 88 180. Karena ini tadi 160 artinya kita harus mematok di atas 88 karena 88 itu 180 artinya kita kasih 89. Itu yang ideal menurut saya teman-teman. Itulah cara menentukan jarak tanam untuk kelapa sawit kita. Yang penting kita harus tahu dulu berapa SPH-nya varietas kelapa sawit kita yang kita mau tanam. Kalau kita sudah tahu SPH-nya berapa, kita tentukan sudah apakah kita memilih 88, 89 atau 99. Dan 99 tadi itu SPH-nya patokannya adalah 143 dan 88 itu 180. Karena 8 SPH-nya ini semikolon 5 ini adalah 160, artinya kita harus menanam di atas 88, yaitu yakni 89. Oke, mungkin itu sedikit informasi sebagai sarana diskusi untuk kita semua sebagai petani pemula. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi petani yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silahkan berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama bertukar pikiran, karena bertukar pikiran itu tentu akan mempermudah kita dalam proses menanam kelapa sawit supaya kita tidak salah langkah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.